Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Sebab itu Islam sangat menganjurkan kita untuk banyak-banyak mengingat mati. Mati adalah sesuatu yang pasti. Muslim dianjurkan banyak-banyak mengingat mati dalam kehidupan. Jadi Muslim itu kan harus berani menghadapi hidup dan tidak takut menghadapi mati. Orang yang baik-baik di alam kuburnya akan mendapat nikmat kubur. Sehingga masa penantian yang lama, sebab jangan lupa, kita masuk ke kubur itu kan menunggu sampai datangnya hari kiamat. Jadi kalau kiamat umpama masih 1000 tahun lagi, ya 1000 tahun kita menunggu. Orang yang baik-baik, penantian di alam kubur, kata malaikat, naumatal arus, tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin. Bagaimana sih tidurnya pengantin? Nggak berasa. Iya, kata anak sekarang, endah aja udah. Begitu mendusin pagi, kata lakinya, malam sebentar bener ya Neng. Sebentar betul katanya malam. Ya tentu saja tidak terasa. Kenapa? Dia tidak pernah memikirkan waktu. Terbawa oleh kenikmatan dan kelezatan yang dirasakannya dalam kehidupan. Tapi orang kafir, orang yang dosanya bertumpuk, tidak sanggup menjawab pertanyaan dua orang malaikat, maka dia akan mendapat azab di alam kuburnya terus menerus siang dan malam sampai datangnya hari kiamat. Ibarat maling ayam ketangkep, belum masuk pengadilan udah digebugin duluan. Kan begitu kan? Ada maling ayam nggak di sini? Itu yang nyaut tadi pengalaman itu. Di sidang belum divonis, belum digebugin babak belur. Saudara hadirin, maka alam kubur bisa merupakan raudhatun min riyadil jannah. Taman di antara taman-taman surga, pun juga bisa merupakan hufratun min hufarin niran, menjadi liang daripada neraka. Ada lagi riwayat yang dari Imam Muslim yang diperoleh dari Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit cerita, satu hari kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada dalam kebun kepunyaan Bani Najjar. Rasulullah sedang duduk di atas keledai. Tiba-tiba entah bagaimana itu keledai terkejut, kaget, berontak, hampir Rasulullah jatuh. Rasulullah kemudian bertanya, rupanya di kebun itu ada kuburan tua, 5 atau 4 kuburan. Rasulullah lalu bertanya, saudara-saudara ada yang tahu nggak ini kuburan siapa? Nggak ada ya Rasulullah. Memang kenapa? Ini penghuni kuburnya lagi disiksa oleh Allah. Andai kata boleh saya mohon kepada Allah supaya kamu dengar seperti yang saya dengar, andai kata saja kamu kuat mendengarnya, saya pasti akan berdoa. Tapi sayang, saya yakin kamu pasti tidak akan kuat mendengar mereka mendapat azab di kuburnya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Zaid bin Sabit. Kehidupan di alam barzah. Pak, iya kalau yang matinya dikuburin. Lah kalau yang matinya diceburin ke laut, dibakar, di medan perang hilang gak ketahuan kemana jenazahnya. Saudara, hilang kek, dikubur kek, di dalam lautan direndam kek, itu kan cuma logika kita. Menurut Allah tidak ada perbedaan orang mati dikubur di dasar lautan
atau dibakar sampai jadi abu, atau gugur di medan perang tidak ketemu jenazahnya, entah mereka tetap masuk ke alam barzakh namanya. Jasad boleh hancur, tapi roh sebagai sumber kehidupan, pusat kesadaran dan pengertian, dia tetap ada, mengalami kebahagiaan dan kegembiraan, atau mengalami kepedihan dan penderitaan, bergantung kepada amalan yang kita lakukan dalam kehidupan di dunia ini. Maka dalam Yasin tadi kan jelas, qul yuhyiha alladzi ansha'aha awwala marrah, yang menghidupkan mereka yang dikubur di dasar lautan, mereka yang dibakar sampai jadi abu, yang akan menghidupkan ialah Allah yang menciptakan mereka dulu pertama kalinya. Jadi kalau sudah ada aslinya, ya tentu tidak perlu contoh lagi, akan sangat mudah membuatnya. Orang tua kita, keluarga kita yang sudah berpulang, mereka di alam barzakh sekarang ini bisa mendapat nikmat kubur, bisa mendapat azab kubur, bergantung amalan mereka dalam kehidupan di dunia ini. Dalam Musnad Imam Ahmad dan Sahih Abi Hatim malah ada tambahan riwayat, orang yang banyak kebajikannya di dunia, amalannya akan datang menemani dia. Sholatnya dekat kepalanya, puasa sebelah kanan, zakat sebelah kiri, menghibur dia. Malahan dikatakan berbentuk orang yang cantik menemani dia di alam kuburnya. Aneh, dia tanya, man anta lam ara fid dunya ajmal minka. Siapa kamu? Di dunia ini belum pernah saya melihat orang secantik kamu. Dia jawab, ana amaluka soleh. Saya adalah amalmu yang soleh yang kau kerjakan waktu di dunia. Saya sekarang diperintahkan untuk menemani kamu di sini. Alhamdulillah. Sedangkan amalnya yang jahat akan datang dalam bentuk yang menyeramkan menemani dia di sana. Bayangin deh, di kuburan ditemenin yang serem-serem. Sama juga di dunia. Di dunia, kalau kita di tempat gelap ditemenin orang cakep, enak gak? Wah, pengalaman. Tapi coba bayangin, sudah tempatnya gelap, yang nemenin jelek gak ketulungan, gerah kita. Nah, saudara hadirin yang saya hormati, lalu bagaimana tempat arwah-arwah yang sudah kembali menghadap Allah yang disebut mustaqarrul arwah itu? Macam-macam tingkatannya sesuai dengan profesi dan amalannya waktu di dunia. Ada roh-roh itu yang setelah pisah dengan jasad, artinya mati, ditempatkan di tempat yang disebut a'la iliyin, tempat yang tertinggi. Siapa ini? Arwahnya para nabi dan para rasul. Ini fi a'la iliyin, di tempat yang tertinggi.